Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan produk. Langsung saja saya perkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu dengan saya sendiri Rani Haris Marini, Retno Vivi Febriani, dan Rizka Yuliana. Pada pembahasan pertama ada pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada. Dengan kata lain, pengembangan produk ialah suatu proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencairan inovasi untuk menambahkan nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Selanjutnya, ada tujuan pengembangan produk. Pengembangan produk sendiri memiliki tujuan adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Sedangkan menurut Kotler dan Keller pada tahun 2008, umumnya tujuan pengembangan produk baru adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Sedangkan menurut Alma tahun 2002, terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk di antara lain, yaitu yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen. Dan yang terakhir, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengembangan produk. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Dalam hal ini bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan serta menarik konsumen baru. Jenis-jenis pengembangan produk menurut Kotler dan Keller tahun 2008. 1. Memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Dan yang kelima, menambah lini produk. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki risiko yang terlalu besar, karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk. Jenis dan pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada, atau menambah lini produk baru. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada, dan memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Kemudian, yang keempat yaitu meniru strategi pesaing. Dalam hal ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga. Kemudian, yang kelima, menambah lini produk. Biasanya perusahaan memperluas dana besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada, karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru juga.
Selanjutnya, menurut Ciptono tahun 2008, terdapat 3 strategi pengembangan produk. Yang pertama ada strategi peningkatan kualitas, yang kedua strategi peningkatan keistimewaan, dan yang ketiga strategi peningkatan gaya produk. Strategi peningkatan kualitas yaitu produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayan terhadap konsumen. Selanjutnya, strategi peningkatan keistimewaan. Ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunaannya, dan aksesoris tambahan. Dan yang terakhir, strategi peningkatan gaya produk, yaitu produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Selanjutnya ada metode pengembangan produk. Metode pengembangan produk dibagi menjadi dua, yaitu metode akuisisi yang ditempuh dengan 3 bentuk dan metode pengembangan produk baru yang bisa ditempuh dengan 2 bentuk pokok. Metode akuisisi. Perusahaan menyusun rencana akuisisi perusahaan, termasuk penelitian mengenai perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan memiliki lini produk yang menarik. Perusahaan bisa mengusahakan akuisisi paten, yaitu pengalihan atau pembelian hak atas produk-produk baru dari para pemegang hak paten. Perusahaan melakukan akuisisi lisensi untuk memproduksi berbagai produk. Selanjutnya, metode pengembangan produk baru. Perusahaan menjalankan pengembangan produk baru intern dengan membentuk bagian peneliti dan pengembangan. Memilih pengembangan produk baru dengan kontrak, yaitu menyewa jasa peneliti atau biro pengembangan produk yang independen agar menyiapkan segalanya mengenai produk tertentu bagi perusahaan. Kemudian ada tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan produk. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pelanggan, yaitu dengan cara melakukan penyaringan ide dan evaluasi serta pemunculan gagasan. Kemudian menganalisis bisnis. Selanjutnya adalah mengembangkan strategi pemasaran, mengembangkan produk, pengujian pasar, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Selanjutnya ada faktor pendukung pengembangan produk. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan. Yang kedua adalah perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan produk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Selanjutnya adalah persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Adanya kapasitas produk berlebihan, yaitu dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan akan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan. Selanjutnya adalah siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar serta untuk memperluas pasar. Selanjutnya ada faktor penghambat pengembangan produk. Yang pertama adalah kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Mungkin hanya dapat ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar seperti baja atau deterjen. Selanjutnya adalah pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk. Selanjutnya adalah kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan.
Selanjutnya adalah mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menemukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Selanjutnya, perusahaan sering menghadapi biaya litbang, manufaktur, dan pemasaran yang tinggi. Selanjutnya adalah kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan-gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Kemudian adalah waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara cepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Perusahaan harus belajar bagaimana mempersingkat waktu pengembangan dengan menggunakan teknik perancangan yang dibantu komputer dan teknik manufaktur, mitra strategis, Kemudian ada waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara cepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Perusahaan harus belajar bagaimana mempersingkat waktu pengembangan dengan menggunakan teknik perancangan yang dibantu oleh komputer dan teknik manufaktur, mitra strategis, pengujian konsep awal, dan perencanaan pemasaran tingkat tinggi. Perusahaan yang waspada akan menggunakan pengembangan produk baru serentak, di mana kelompok lintas fungsional bekerja sama untuk mendorong produk baru melalui pengembangan dan menuju pasar. Dan yang terakhir adalah siklus hidup produk yang lebih singkat. Ketika suatu produk yang baru berhasil, pesaing dengan cepat akan meniru.